Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di SDN Pusat untuk kartu identitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sudah sarapan semuanya? Sudah mandi semuanya? Coba kita teriak sekali dulu, 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Oke, 1, 2, 3. Semangat! Untuk kalian, ada siapa yang tidak hadir hari ini? Sudah semua? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Pak Guru ingin mengingatkan pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang flora dan fauna, ya, tentang bagaimana penyebaran flora dan fauna di Indonesia, apa yang di flora dan fauna apa saja yang ada di Indonesia dan bagaimana penyebarannya. Dan untuk hari ini kita akan masuk tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai negara agraris. Nah, untuk sebelumnya kita coba dulu membawakan sebuah lagu ya tentang Indonesia dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Masih ingat lagunya? Sekarang sebelumnya saya minta kepada untuk beri berkahnya pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas berdoa dulu. Itu doa ya. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tadi Pak Guru sudah meminta untuk membawakan lagu Indonesia untuk ya. Jadi mari kita coba lagu tadi Dari Sabang Sampai Merauke. Oke, siap dipimpin oleh ketua kelasnya? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, ingat kita punya wilayah yang sangat luas dari dunia, dari Sabang sampai dengan Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, tetapi walaupun berjajar pulau-pulau tetap dalam kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan Nusantara. Enak ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan di depan. Jadi bagaimana posisi Indonesia ya, posisi di Indonesia dalam kedudukannya di dunia ini ya. Tapi ada posisi silang di situ. Indonesia diapit oleh berapa? 2 benua dan 2 samudra. Ada yang bisa menyebutkan benua apa saja? Benua Asia, benua Australia. Ya, dan samudra? Samudra India dan Samudra Pasifik. Oke. Itu pembagian tentang bagaimana posisi
potensi sebagai negara maritim dan negara agraris. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan negara maritim? Apa tadi yang dimaksud dengan negara? Ada yang bisa? Kelautan, negara kepulauan. Artinya Indonesia itu memiliki luas wilayah kelautan yang lebih besar dari daratannya. Nah, di situ juga, jadi bisa kalian perhatikan di papan gambarannya. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Di letak yang strategis ini memberi pengaruh sosial budaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia itu dari zaman dahulu terkenal sebagai pelaut pulau. Tahu artinya pelaut? Coba pelaut. Sampai dibuatkan sebuah lagu. Seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Itu sampai digambarkan seperti itu. Digambarkan bagaimana hebatnya para pelaut Indonesia ini. Terkenal dengan dari zaman Sriwijaya, Majapahit. Itu sangat terkenal Indonesia ya. Apa saja potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia, baik secara sumber daya alam yang ada di negara kita. Contohnya kalau untuk dari sisi maritimnya, Indonesia dari sumber daya alam yang bisa dilihat dari laut itu apa? Apa saja sumber daya alam yang ada di laut Indonesia? Apa saja? Ikan, apa lagi? Rumput laut, apa lagi? Hah? Kura-kura. Kura-kura itu di laut atau di sungai? Iya. Penyu. Ikan ya, ada cumi, ada kerang, ada lain sebagainya. Itulah sumber daya yang mampu mengangkat potensi Indonesia ke ranah internasional. Ya. Terus selanjutnya, dampak letak geografis khususnya bagi kehidupan sosial. Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi bekerjasama dengan bangsa lain. Dari bentuk kerjasama itu, Indonesia masuk menjadi anggota ASEAN ya. Banyak pulau di Indonesia mendorong lahirnya keragaman suku. Nah, mungkin antara anak-anak ada yang memahami tentang suku-suku ya. Ada berapa suku yang ada di Indonesia, bahasa daerah dan budaya daerah ya. Jadi kita di sini beragam. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Bima. Pokoknya kita masuk dalam dikategorikan dalam kesimpulannya ada Sesambu namanya. Sasak, Sumbawa, Bojo, Bayan. Nah di sini Pak Guru minta potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Ada buku gambaran? Ya, saya sudah buku lagi ya. Coba Pak Guru minta. Bagian mana ya? Mana ini? Mana bukunya gambaran? Oh ini quiz sistem ya. Halaman 29 coba dibacakan dulu nah. Berat, bacakan bukunya. Coba dilihat halaman di ekosistem itu. Nah. Oh ini. Kalau dibacakan bagian atasnya nah. Di halaman atasnya. Coba dibaca ulang. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, yang lain mendengarkan ya. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan sesama kita Indonesia. Untuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak manfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Oke. Artinya di sini sudah jelas bahwa Indonesia terbagi menjadi dua potensi, disebutkan dua potensi yang dimiliki yaitu
maritim dan agraris. Kalau agraris apa? Ada yang bisa menjelaskan tentang agraris? Apa tadi agraris? Agraris itu adalah di mana suatu negara itu sumber daya yang paling besar adalah tentang pertaniannya. Ingat ya. Nah, sekarang Pak Guru ingin tanya, apa makanan pokok bangsa Indonesia ini? Rakyatnya. Padi, terus apa lagi? Singkong, jagung. Nah, biasanya itu ada dua jenis tempat, yaitu ada yang di perkebunan dan ada yang di persawahan. Kalau di sawah apa yang ditanam? Padi apa lagi? Terus? Nah, itu disebut dengan pertanian. Kalau perkebunan ada kelapa, jambu, apa lagi? Oke, kebun sawo, kebun. Bagaimana dengan semangka? Ada sayur juga, ya, ada sayur. Jadi itulah potensi dari apa yang anak-anak sebutkan itu adalah potensi yang dimiliki baik dari sisi maritim dan juga dari sisi agrarisnya. Mungkin di sini rata-rata anak-anak yang orang tuanya jadi petani, coba angkat tangan. Iya, yang jadi nelayan. Oh, tidak ada ya. Oke, artinya rata-rata di sini petani dan peternak. Dan pelihara sapi, nah, pelihara ayam, pelihara bebek, pelihara panu. Nah, jangan dipelihara. Kalau panu, jerawat, ketumbe, kutu itu jangan dipelihara. Itu tidak bisa dijual. Apalagi yang pelihara kutu ya, jangan sekali-kali dipelihara. Oke, rakyat, kita lanjut. Jadi dari semua konsep yang tentang tentang negara agraris, terus berkenaan dengan maritim, itu kita harus mengetahui satu konsep kawasan Nusantara. Jadi di sini ada konsep kawasan Nusantara, yaitu konsep kawasan Nusantara. Konsep Nah, seperti ini potensi negara kepulauan, berkembang berbagai moda transportasi. Jadi ada berapa transportasi yang digunakan di Indonesia ini? Transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Jadi dengan adanya kelebihan Indonesia sebagai negara maritim, maka berkembanglah transportasi yang luar biasa, baik mengangkut barang ataupun manusia. Terbuka lapangan kerja di bidang transportasi. Mana lapangan yang terbuka untuk dari sisi maritim yang bisa diambil? Yaitu ada pelayaran, ada nelayan. Banyak sekali peluang kerja yang bisa dibuka bagi masyarakat Indonesia lewat kelautan ini. Contohnya di Labuan Blok Santong. Di sana di Labuan Blok Santong ada proses pengolahan ubur-ubur. Itu hasil ubur-ubur dari mana? Bagaimana cara menangkap ubur-ubur? Ada yang memancing ubur-ubur? Ada yang menangkap dengan tangan? Itulah kelebihan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara maritim. Nah, terus Indonesia ini terdiri sebagai negara Nusantara, yang berarti negara yang mencakup kepulauan perairan yang memiliki beserta udara dan darat. Ya, anak, untuk lebih singkat dari pengetahuan saya, apakah anak sudah memahami tentang negara maritim dan juga negara agraris? Oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Kembali Pak Guru akan memberi tugas pemahaman kalian tentang negara maritim. Dibuat kelompoknya balik belakang sana. Ini juga balik ke sana. 2, 3, 4, 5.
Kamu ke sana, bagi ke sana. Bagi ke sana sekolah. Oke, di sini kalian tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis di sini 1 tentang kegiatan apa, 2 tentang kegiatan apa. Ya. Nah, ini pokoknya. Kegiatan apa saja? Nomor 1 tulis di sini kegiatan apa, kegiatannya mereka. 1 kegiatan apa. Oke. Tulis langsung di bawahnya ya. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat itu. Kalau menangkap ikan ya tangkap ikan. Kalau prosesnya apa saja itu kegiatannya. Oke, jangan berdiri nak. Kumpul buat adegan. Oh, mana 1, 2, 3. Oh ya, kurang 1 ya. Ya, ke-6-6-nya. Ini kalian tulis sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Tulis di sini lah. Nomor 1 apa? Kegiatannya nih. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai negara maritim dan juga sebagai negara agraris. Kegiatan apa saja? 1. Nah, tulis di sini. Tulis nomor 1 apa? Kegiatannya ini. Kedua apa? Ketiga, keempat, kelima, keenam. Tulis di bawahnya. Seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, bagi kelompok yang menjawab dengan benar semuanya tetap akan mendapatkan hadiah. Silakan. Nomor 3 apa? Samakan aja, gak apa-apa. Tulis. Tulis di belakang sini lah. Tulis di belakang sini sini. Nomor 1 apa? Apa benar ini menangkap ikan di laut? Mana laut ini kan pulang bawa pulang ikan. Lihat gambarnya yang baik-baik, diperhatikan. Karena itu adalah aktivitas yang biasa kalian lihat. Jangan menanam padi, orang sudah panen nanti menanam padi. Ini menanam padi atau memanen padi? Nah, disesuaikan. Sesuaikan dengan gambar. Ya, diperhatikan ke depan bagian kurang jelas. Bagian kurang jelas perhatikan di depan. Di sini ada beberapa gambar. Perhatikan nak, itu gambarnya. Nah, ada pilihan di situ untuk kalian. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan aktivitas dalam kegiatan apa yang berkenaan dengan agraris dan juga maritim. Maritim berkenaan dengan apa? Jangan sampai nanti menanam padi di sawah kalian sebut dengan maritim. Harus paham kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oke. Lagi 2 menit. Nah, itu dilihat gambarnya. Ada gambarnya di situ.
Ada yang sudah selesai? Nah, kalau yang sudah selesai, silakan angkat tangan ketua kelompoknya. Silakan maju ke depan, presentasikan. Nanti teman-temannya akan menilai apakah dia jawaban yang diberikan itu sudah benar atau masih salah. Sudah selesai kelompoknya? Lagi sudah selesai? Ya, silakan maju ke depan. Silakan. Oke. Nah, ini kelompok satu tadi ya. Berdiri dulu. Oke, untuk yang lain sudah, silakan kumpulkan. Yang lain, kelompok tiga yang lain. Mana perwakilan ketua kelasnya? Ketua kelompoknya. Dari kelompok 2 tadi ya. Silakan maju. Kelompok 3. Mana? Silakan dikumpulkan. Bagi ketua kelompoknya. Sudah. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Kelompok 5. Mana kelompok 5 ya? Paling belakang. Biar diurutkan lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo cepat. Kita lihat hasilnya. Nah, ayo. Ini kelompok berapa ini? 6. Ini gambarnya ini kelompok 6 ya? Gak apa-apa. Oke, kita lihat, dengarkan hasil jawaban dari kelompok 1. Silakan dibaca dulu. Awas, diperhatikan. Oke. Yang pertama, nelayan. Coba diperhatikan. Apakah itu gambar nelayan saja? Ada kegiatan apa di situ? Menangkap ikan, mengangkut ikan, atau memanen ikan? Proses pengangkutan. Berarti jawaban pertama masih salah. Yang kedua, gambar jual sayur. Apakah cocok dengan jual sayur? Berdagang sayuran. Jangan jual sayur. Ya, lanjut. Menepi padi di sawah. Waduh, luar biasa. Menepi padi di sawah. Apakah itu proses menepi padi? Memanen padi. Ya, terus nomor 4. Transportasi laut. Pengangkutan. Oke, masuk. Terus pengepakan ikan. Bagus. Pemasangan sarana komunikasi di pedesaan. Oke, siap. Berarti ada 2 yang salah. Oke, selanjutnya kelompok 2. Dibaca. Kegiatan keras suaranya. Betul mencari ikan? Bukan mencari ikan. Mencari ikan itu posisinya nelayan di tengah laut, memancing, menjala, mencari. Kalau ini sudah ada ikannya enggak? Sudah ada. Terus? Betul. Lanjut. Memanen padi bagaimana? Betul. Terus? Ngepak ikan. Ya, bagus. Kegiatan? Ya, kegiatan? Ya, ini salah satu. Ini salah 2. Oke, berarti ini kelompok 2 ini bisa bagus nih. Kelompok 3. Nomor 1.
Nomor 1 memanen padi. Mana panen padi? Orang tangkap ikan memanen padi dia. Terus menanam sayur. Apa orang itu menanam sayur di gambarnya ini? Terus ketiga, memetik sayur. Mana memetik sayur? Terus menanam timun. Ada yang tanam timun di situ? Terus menjual sayur. Ini membaca atau enggak ini? Menanam mangga. Yo, mana menanam mangga? Kelompok 4. Ya. Ya, membawa pulang ikan dari laut. Betul tidak? Terus mantap. Membersihkan padi, betul, sudah panen padi sama. Terus mengangkut ikan. Mana? Nomor 4. Waduh, salah. Itu alat transportasi, berarti salah satu. Terus mengepuk ikan atau mengepak ikan, betul. Terus nomor 6. Memperbaiki tower, salah. Padahal jelas di situ ada tulisannya pemasangan sarana. Ya, oke, juga salahnya. Nomor 5. Kelompok 5. Kegiatan menangkap ikan, kurang betul. Menjual sayur. Kegiatan memanen padi. Kegiatan mengangkut ikan. Mana ikannya lagi yang kegiatan apa ini? Mengukus ikan, mengukus. Oke. Terus kegiatan instruksi. Berarti ini sama-sama salah satu. Oke. Berarti yang dapat hadiah di sini kelompok 2 dan kelompok 5 yang mendekati. Tapi di sini menangkapkan memperbaiki tawar. Tawarnya rusak nih. Terus mengangkutkan. Mengangkut barang itu. Ya. Oke kan? Berarti sudah ada 2 yang ambil di sini. Ya, jadi jawabannya setelah anak-anak tadi mengerjakan secara berkelompok apa yang ada gambar ini, berarti di sini penggambaran dari kegiatan yang berkenaan dengan maritim dan juga berkenaan dengan agraris. Di sini ada yang mengangkut ikan, jadi hasil dari menangkap ikan diangkut dari laut. Kedua, pengangkutan secara transportasi, artinya ini transportasi laut, artinya secara maritim ini digunakan. Terus pengepakan ikan. Di sini ada proses menanam padi, memanen padi, menjual sayur dan perkebunan. Jadi inilah 3 pembagian tentang mana yang termasuk ke bagian maritim dan mana yang masuk ke bagian agraris. Oke aja. Kira-kira ada pertanyaannya anak-anak? Dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan? Oke. Kira-kira dari masih kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh anak-anak tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan maritim dan juga tentang agraris yang dimiliki, potensi-potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu, silakan bertanya. Bagaimana menjaga, sekarang Pak Guru yang akan bertanya, bagaimana cara menjaga keutuhan Republik Indonesia ini? Ada yang bisa menjawab? Supaya lautnya terjaga, daratannya terjaga, dengan cara apa bangsa Indonesia menjaga semua itu? Ini kan Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Nah, pulau-pulau itu belum ibarat kalian seperti ini ada. Kalian punya kandang sapi, punya kandang kambing, punya perkebunan kelapa dan juga tempat pertanian. Bagaimana cara menjaganya? Kalau banyak seperti ini. Ayo. Bagaimana cara menjaganya? Oke, tidak usah terlalu banyak. Bagaimana cara kalian menjaga, misalnya kalian memelihara ayam.
menjaganya supaya aman? Dipagar. Artinya gambaran tentang persatuan. Kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Itu terkapar di Pancasila. Coba disebut sila-sila yang ada di Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah di dalam sila-sila itu sudah tercover bagaimana kita menjaga NKRI ini. Bagaimana yang pertama tadi? Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi ketika negara itu tidak mengakui atau tidak bertuhan, maka negara itu akan menjadi negara komunis. Tahu komunis? Dulu partai yang menganut paham komunis apa namanya? PKI, Partai Komunis Indonesia, makanya dilarang. Kedua, apa tadi? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka negara itu perlu menjamin keadilannya itu harus seluruhnya, dari Sabang sampai Merauke mereka dijaga. Ketika satu negara di satu wilayah dibangun prasarana untuk pendidikan, maka seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu diberikan kesempatan yang sama untuk bersekolah, mengenyam pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, sekarang kalian sekolah gratis enggak? Itu ada program pemerintah yang masuk dalam wacana wajib belajar 9 tahun. Jadi kalian itu memang kalian itu harus diwajibkan beli baju. Gimana saling pukul gitu? Ini namanya persatuan ini. Yang satu saling pukul, yang satu saling pukul. Dari hal-hal kecil seperti ini lah akan terjadi sebuah. Coba kalian bayangkan, satu batang lidi itu mudah nggak dipatahkan? Dua batang lidi mudah nggak dipatahkan? Kalau satu batang sapu, satu kumpulan lidi itu, satu sapu itu bisa nggak kalian patahkan? Itulah gambaran dari persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, kerakyatan, kalian ini adalah rakyat. Kalian harus patuh kepada pemimpin. Demikian juga pemimpin akan memberi aturan-aturan supaya kalian terjaga. Nah, sila kelima apa tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adil semuanya. Jangan ada di sini, jangan ada sampai ucapan sampai ada masih yang buta huruf, yang tidak bisa sekolah. Pemerintah sudah memberikan itu semua anaknya. Kalian sudah diberi kesempatan untuk sekolah sampai setinggi-tingginya. Supaya apa? Pintar. Bukan supaya pintar. Pintar itu relatif anak. Kenapa? Ada orang tanam padi, pintar dia tanam padi. Ada tanam jagung, pintar tanam jagung. Jadi tujuan pemerintah itu memberikan pendidikan kepada kita supaya kita itu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, mungkin di antara kalian ini kita tidak tahu akan jadi apa kalian besoknya. Nah, ada yang bercita-cita jadi guru? Jangan malu-malu cita-cita kalian itu gantung setinggi langit. Ya. Ada yang bercita-cita jadi guru? Polisi? Tentara? Tukang sayur? Tukang jual lembek? Nah, yang terpenting berusahalah mencari sesuatu itu dengan halal. Jangan pakai sogok-sogok, jangan pakai suap-suap. Makanya itulah tujuannya kalian. Kalau kalian menyogok atau mencari sesuatu dengan cara yang salah, maka sampai akhirat nanti kalian dituntut teman-teman. Oke. Dan demikian, apabila tidak ada pertanyaan untuk materi yang Pak Guru sampaikan hari ini, maka kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelumnya ada lagi sebelum Pak Guru tutup? Ya, oke. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah.